Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat hotspot menggunakan perangkat router board mikrotik. Oke, jadi sebelum ke pembahasan, pastikan kita sudah mengetahui studi kasus yang akan kita kerjakan. Misalkan di sini saya mempunyai contoh topologi yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama di sini ada sumber internet jelas. Jadi sebelum kita bisa membuat hotspot, jelas harus ada yang namanya sumber internet. Jadi sumber internet ini bisa diperoleh dari modem. Kemudian untuk selanjutnya, sumber internet ini diarahkan melalui kabel ya, kabel UTP ke perangkat router yang akan kita gunakan. Yang kemudian perangkat router kita yang nantinya akan dibagikan sumber internetnya ke media kabel lainnya, misalkan di Ether 2 untuk lokal, yang mana biasa kita gunakan ke peralatan seperti komputer ataupun laptop. Dan yang kedua disebarkan melalui media transmisi nirkabel atau wireless ya, yang nantinya pada jaringan ini kita akan membuat sebuah fitur hotspot untuk bagaimana perangkat yang terhubung dengan nirkabel ini bisa masuk ke router kita. Oke, langsung saja di sini kita cek peralatan yang akan kita gunakan. Oke, di sini saya kebetulan menggunakan perangkat router board mikrotik untuk versi RB941 2NDTC ya. Jadi bisa kalian perhatikan di sini ada router board dengan jumlah 4 port Ethernet ya. Kemudian eh, peralatan selanjutnya yang kita butuhkan adalah kabel UTP. Ya, kabel UTP yang pertama di sini adalah kabel yang mengarah ke sumber internet atau modem ya di sini. Oke, di sini kabelnya sudah terhubung dengan internet. Kemudian yang kedua adalah kabel yang terhubung dengan jaringan lokal yang kebetulan di sini yang saya hubungkan jaringan ini ke komputer. Maka totalnya di sini ada dua buah kabel UTP. Dan selanjutnya nanti akan kita konfigurasi lewat komputer. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba menghidupkan perangkat router ini yang pertama. Oke, di sini perangkat routernya sudah menyala. Kemudian yang selanjutnya kita coba pasang terlebih dahulu kabel-kabel yang sesuai dengan topologi yang pertama. Contohnya di sini kabel yang putih yang sumber internet. Saya akan coba masukkan ke bagian port nomor 1 ya. Di sini. Oke, pastikan untuk indikator kabelnya di sini di port terportnya menyala ya. Nah, kemudian yang selanjutnya juga kabel yang hitam yang menuju ke komputer kita pasangkan juga. Dan juga jangan lupa pastikan indikator kabel UTP-nya menyala ya. Jadi apabila belum menyala, cek kembali kabel atau konektivitas kabel antar perangkat. Bisa jadi kabel tersebut longgar ataupun belum terpasang dengan baik. Sampai kita lihat di sini sudah menyala ya. Dan untuk selanjutnya persiapan sudah berhasil. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian menu konfigurasi atau ke laptop ya. Jadi di bagian laptop ini juga kita pastikan perangkat tadi yang sudah terhubung dicek di network adapter. Kita bisa dicek adapter setting. Dan di sini kebetulan laptop kita menggunakan Ethernet 2 ya. Jadi yang terhubung dengan router
kita di sini ya, belum dikonfigurasi apapun. Dan kita bisa langsung saja membuka aplikasi yang biasa digunakan untuk konfigurasi Mikrotik ya di sini. Salah satunya adalah Winbox. Jadi untuk konfigurasi kita buka aplikasi Winbox-nya yang sudah ada kebetulan di sini ya. Untuk perangkat router juga pastikan perangkat Mikrotiknya sudah terreset ya. Jadi kita konfigurasi di awal sudah dalam kondisi 0 atau belum dikonfigurasi apapun ya, dengan ciri-cirinya seperti ini. Identity masih Mikrotik dan no IP address ya. Di sini belum dikasih pengalamatan IP address ya. Oke, untuk selanjutnya kita login. Dan untuk user defaultnya kebetulan di sini kita masih kosong ya di sini. Loginnya dengan menggunakan user admin dan passwordnya kosong sesuai dengan default configuration dari Mikrotik. Selanjutnya kita bisa cek lagi ya, bisa dicek dan selanjutnya kita connect. Oke, di sini sudah masuk ke menu Winbox di Mikrotik di sini ya. Untuk konfigurasi awal atau basic configuration, sebelum kita membuat hotspot, kita akan menghubungkan terlebih dahulu pengalamatan IP yang terhubung ke internet. Nah, jadi ada kalanya kita konfigurasi. Yang pertama kita cek dulu di bagian menu interface supaya kita bisa lihat kondisi dari perangkat router kita dari kabel yang terhubung. Jadi kita bisa cek ulang kembali bahwa kabel-kabel yang terpasang di sini sesuai dengan yang ada di lapangan ya. Contohnya di sini ada satu kebetulan yang tadi sudah kita pasangkan adalah terhubung dengan sumber internet. Dan yang kedua di sini terhubung dengan perangkat laptop ya, atau ke bagian lokal. Untuk memudahkan kita konfigurasi, biasanya saya mengubah nama header ini menjadi keterangan yang tadi sudah kita tambahkan. Misalkan header 1 ini kita kasih keterangan tambahan di belakangnya internet. Oke. Untuk keterangan ini biasanya saya pakai nama, tidak pakai komen ya, untuk lebih simpel. Kemudian yang kedua juga kita kasih nama karena yang jaringan ke komputer juga kita akan hubungkan dengan koneksi internet ya, supaya tidak hanya jaringan hotspot saja yang bisa internet, tapi lokal juga apabila dibutuhkan bisa langsung terhubung dengan internet. Oke, sehingga kita oke. Oh ya, sebelum kita masuk ke konfigurasi, ada kalanya juga kita mengatur pengaturan autentikasi ya di sini. Yang pertama di sistem ini ada autentikasinya seperti identity ya, supaya kita bisa mengenali Mikrotik yang kita punya. Misalkan kita coba dikasih nama Mikrotik kakak. Kemudian untuk autentikasi yang lainnya adalah di bagian login atau di user. Di sini user defaultnya admin. Agar lebih aman, kita tambahkan salah satu user yang mempunyai hak yang sama dengan admin ya. Misalkan di sini, kemudian kita kasih password juga supaya lebih aman. Oke, kalau sudah kita apply oke. Kemudian untuk admin di sini, apabila kita tidak dibutuhkan lagi bisa disablekan atau dinonaktifkan atau bisa dihapus. Misalkan kita disablekan. Kemudian untuk sessionnya kita diskonekkan terlebih dahulu supaya kita masuk menggunakan user yang baru. Oke, kita sudah masuk dengan user baru. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini, dan untuk identitinya juga sudah ya. Oke, kembali lagi ke topik yang pertama, kita akan menghubungkan jaringan yang kabel atau yang terhubung dengan internet terlebih dahulu ya. Kebetulan untuk jaringan internetnya pengalamatan IP di sini adalah menggunakan
pengaturan otomatis ya, atau pengelamatan IP otomatis. Maka untuk di sisi mikrotik ini kita bisa menggunakan fitur DHCP client ya, supaya mikrotik yang tadi di sini bisa mendapatkan pengelamatan IP secara otomatis. Caranya di sini kita buka ke menu DHCP client. Tadi di menu IP DHCP client. Kemudian kita tambahkan, dan untuk interface yang tertuju dengan internet kita pilih ya, yang tadi sudah kita kasih label keterangan di sini, kita pilih. Kemudian kita bisa langsung menekan tombol OK ya, untuk mendapatkan pengelamatan IP secara otomatis. Oke, jadi di sini sudah dapat pengelamatan IP otomatis dan kebetulan mendapatkan pengelamatan IP di network 192.168.137, dan pengelamatan IP yang didapatkan oleh router ini di nomor 41/24. Oke. Untuk selanjutnya, untuk basic configuration adalah kita tes atau pengaturannya di membuka menu firewall, dan di sini kita pilih tab di NAT untuk menambahkan suatu rule yang biasa digunakan dalam basic configuration, yang tujuannya dimana perangkat yang tersambung tadi bisa disebarkan lagi ke interface yang lainnya. Untuk formatnya kita bisa tambahkan di NAT rule di sini. Untuk pertama chainnya di sini kita pilih srcNAT. Kemudian untuk out interface-nya kita pilih adalah tadi sumber internet yang atau interface yang terhubung dengan jaringan internet yang tadi. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah pilih action dan kita pilih masquerade. Oke. Sudah. Untuk yang selanjutnya adalah kita buat pengaturan di DNS-nya supaya otomatis direct ke pengelamatan IP atau ke DNS. Di sini kita checklist ya. Oke. Untuk bagian interface internet sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba membangun bagian jaringan ke media yang kabel atau ke LAN yang di sini yang terhubung dengan laptop. Untuk selanjutnya kita buka di menu IP address ya. Karena kita buat sendiri maka kita di sini ketik manual atau tambahkan secara manual. Beda lagi dengan yang tadi internet yang ditambahkan secara otomatis, maka di sini juga akan timbul atau muncul pengelamatan IP otomatis dan ada tanda atau flagnya di sini dinamis. Oke, kita tambahkan untuk jaringan ke komputer. Misalkan untuk ke komputer kita kasih pengelamatan IP di network 10 1/24 ya. Ya ke 24 ya. Supaya lebih mudah. Kemudian untuk network atau interface-nya di sini ke Ether 2. Oke, di sini sudah dapat pengelamatan IP. Kemudian untuk ke komputer di sini kita bisa ubah secara manual ya di sini. Untuk lebih mudahnya bisa kita juga mengaktifkan fitur DHCP ya. Jadi untuk ke komputer kita bisa mengaktifkan fitur DHCP server agar pengelamatan IP ke komputer bisa otomatis ya. Untuk mengaktifkan DHCP kita bisa masuk ke menu DHCP server. Selanjutnya kita bisa pilih DHCP setup supaya lebih mudah di sini. Dan untuk langkahnya yang pertama kita pilih interface yang akan kita terapkan fitur DHCP. Di sini kebetulan di Ether 2, tinggal pilih yang tadi. Kemudian di next, kemudian ada informasi DHCP space address. Nah, di sini di networknya full yang dicocokkan tadi yang sudah dimasukkan. Jadi jangan sampai ceroboh di sini ya, harus sama karena interface-nya di sini.
Oke, kalau selanjutnya kalau sudah cocok tinggal di next. Selanjutnya juga di sini gateway-nya sudah masuk ke IP 10.10.1 yang mengarah ke IP router yang ini. Oke, udah sama. Untuk selanjutnya tinggal di next. Untuk address to give out di sini atau pool yang nanti diberikan secara otomatis itu di nomor 2 sampai 254. Kita bisa tentukan secara manual atau di custom sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ubah ke defaultnya di sini dari 2 sampai 254, kita di custom ke sampai 100 saja. Jadi alokasi otomatisnya hanya dari 2 sampai 100. Kalau dari 101 sampai seterusnya di situ poolnya kosong atau bisa kita gunakan secara manual ya. Untuk selanjutnya kita bisa tinggal next. Nah, untuk DNS servernya kita samakan saja dengan yang di router. Jadi tidak usah diubah. Kemudian tinggal di next. Untuk list time-nya di sini atau aktivasi pengamatan IP otomatis ini contoh adalah 10 menit. Jadi setelah 10 menit berakhir akan ada pembaharuan IP address ya. Apabila sudah tidak digunakan lagi ya. Misalkan kita taruh di 10 menit saja default ya. Kemudian tinggal di next. Untuk selebihnya di sini DHCP setup has complete sukses ya, udah selesai. Oke, dan kita juga bisa cek pengamatan IP di komputer secara manual tadi. Kita bisa cek ini pengamatannya sudah otomatis ya. Kebetulan tadi masih belum, tapi sekarang sudah terisi dan memperoleh network yang sama dengan yang ada di router yang mengarah ke Ether 2 lokal di network 10.10.10 atau ya di sini udah dapat IP komputernya 10.10.10.100 ya. Untuk selanjutnya kita bisa cek konektivitas internet ke media kabel dengan membuka browser misalkan di Microsoft Edge, misalkan kita ke Google ya. Kita Oke, sudah terhubung dan kita tes search misalkan ke YouTube. Oke, sudah terhubung ya. Untuk selanjutnya dimana kita akan membuat sebuah jaringan lagi atau fokus utama topik kita adalah membuat hotspot ya. Jadi kita kembali ke menu di Mikrotik di sini ya untuk hotspot. Untuk materi hotspot ini jelas di sini biasanya diterapkan ke jaringan nirkabel. Dan untuk jaringan nirkabel ini kita bisa membuka menu wireless ya. Jadi sebelum kita mengaktifkan fitur hotspot atau membuat hotspot tersebut, kita hidupkan atau fungsikan terlebih dahulu perangkat wireless yang ada di Mikrotik ini ya. Kebetulan Mikrotik ini Airbase 941.2ND ini sudah support dengan yang namanya wireless atau ada ya wirelessnya. Di sini kita bisa cek juga dan kita bisa mengaktifkan atau bisa membuat jaringan nirkabel. Untuk aktifkannya kita bisa klik terlebih dahulu dan di checklist atau di enablekan supaya hidup ya. Kemudian untuk pengaturan perangkat wirelessnya di sini harus kita bisa ketahui juga bahwa wireless itu sifatnya ada yang memancarkan juga ada yang menerima. Oke, di sini kebetulan sudah masuk ya, di double klik, dibuka di menu wirelessnya. Di sini ada istilah yang namanya mode. Nah, di Mikrotik ini ada banyak mode yang bisa kita gunakan. Tapi supaya lebih mudah kita mencernanya di sini pemahaman tentang wireless ini di Mikrotik kita fokus saja dua di mode AP bridge dengan yang namanya station ya. Jadi kalau kita ingin menyebarkan jaringan internet melalui nirkabel ya, jadi memancarkan, berarti kita memilihnya mode AP bridge. Dan untuk penerima di sini kita bisa memilih station ya. Jadi
Router juga kita bisa bersifat menerima, sama seperti di perangkat laptop atau perangkat handphone juga yang biasanya modenya itu defaultnya di penerima sinyal ya. Tapi ada kalanya sekarang di laptop mudah juga untuk menyebarkan akses internet. Contoh di mobile hotspot atau di handphone ada penambatan yang biasa kita gunakan ya. Nah, di sini kalau di Mikrotik kita untuk menyebarkan pilih AP Bridge. Untuk bandnya di sini ada banyak ya, jadi sesuai dengan yang nanti kita butuhkan. Dan kebetulan untuk band yang support di Mikrotik RBS 941 ini hanya di jaringan 2 GHz ya, atau 2,4 misalnya untuk lengkapnya. Karena jaringan wireless itu yang biasa digunakan di sini ada dua macam, yang frekuensi atau yang jaringannya 2,4 GHz dan 5 GHz. Kebetulan untuk router ini supportnya hanya di 2. Untuk bandnya kita bisa default saja di BG saja. Jadi tidak terlalu diatur secara spesifik ya. Untuk mudahnya di sini ya, sebagai awal. Yang selanjutnya di sini ada channel width juga dan frekuensi ya. Untuk frekuensi kita sarankan saja di sini pilih frekuensi yang jarang digunakan, yang jarang digunakan di setempatnya, di sini lokasi kita. Karena untuk frekuensi juga bisa mempengaruhi kualitas dari jaringan nirkabel yang nanti kita pancarkan. Jadi apabila ada yang sama frekuensinya, biasanya ada interferensi atau ya kualitasnya menurun. Jadi kita bisa pilih frekuensi yang belum digunakan. Salah satu caranya bisa kalian cek di Play Store ya, di download menggunakan handphone. Jadi bisa dicek menggunakan WiFi Analysis. Jadi kalian bisa lihat frekuensi apa saja yang digunakan di sekitar kita. Kemudian kita bisa pilih frekuensi yang tidak digunakan. Contoh misalkan yang jarang digunakan di bagian tengah lah atau sampai di akhir. Ya. Untuk selanjutnya kita pilih SSID atau Subset Identified yang biasa kita identifikasikan di jaringan nirkabel atau nama dari perangkat wirelessnya gitu. Kita misalkan ubah menjadi nama hotspotnya misalkan misalkan kita jalan. Untuk selanjutnya kita juga bisa memberikan password ya di sini atau autentikasi ya. Untuk selanjutnya misalkan kita ke advance mode dulu terlebih dahulu, kita bisa cek untuk menu yang tersembunyi ya di sini. Untuk autentikasi wireless atau hotspot yang nanti kita gunakan ada passwordnya, kita bisa pilih atau tambahkan security profile ya di sini ya, security profile. Jadi nanti ada passwordnya. Tapi karena kita menggunakan hotspot, nah jadi nanti juga security juga nanti akan bisa ditambahkan di fitur hotspotnya ya. Otomatis ada login user. Jadi kita tidak terlalu perlu juga ya untuk menambahkan security profile. Oke. Tapi jika ada yang mau menambahkan bisa ditambahkan. Di sini di belakangnya ada menu ya. Di wireless table-nya ada security profile, tinggal ditambahkan. Jadi di sini ada default hanya satu. Tambahkan satu lagi. Misalkan profil 1 dan tinggal dikasih password. Misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, jadi setelah di sini sudah ditambahkan, nanti secara otomatis saat kita konfigurasi di sini juga akan ada ya profil yang mempunyai password. Di sini kalau default, di sini kebetulan no password. Sampai sini kita bisa apply dan sampai sini juga kita bisa cek sinyal yang sudah dipancarkan dari Mikrotik kita. Contoh di sini tadi dikasih nama AK. Nah, ada dan open, statusnya open atau tanpa password. Oke, jadi yang tadi sudah dikonfigurasi sudah muncul di sini ya.
Oke. Untuk selanjutnya di sini masih belum ya. Di sini hanya baru sinyalnya saja yang ada. Tapi ketika kita terhubung atau menghubungkan ke jaringan ini, di sini akan masih belum terkoneksi karena belum ada pengamatan IP pada jaringan nirkabel. Maka dari itu kita masuk ke menu IP address untuk memberikan pengamatan IP di jaringan nirkabel ya. Untuk penambahannya kita bisa tambah di sini dan pengamatan IP misalkan kita kasih contoh di 20 20 20 tik 1. Oke. Untuk interface-nya jelas kita ke WLAN 1 ya di sini. Tinggal kita oke. Hasilnya di sini sudah ada 3 network ya. Di sini. Jadi untuk selanjutnya kita bisa langsung atur ke bagian menu hotspot ya, karena kita akan menggunakan fitur hotspot di jaringan nirkabelnya. Beda tadi di LAN kita aktifkan DHCP server, tapi untuk di jaringan nirkabel kita aktifkan fitur hotspot. Kita bisa pilih ke IP hotspot. Oke. Untuk langkahnya hampir sama dengan DHCP server. Untuk mudahnya kita di menu hotspot ini di bagian server pilih hotspot setup. Oke, tinggal diklik ya. Dan untuk hotspotnya kita bisa pilih lagi tadi yang berdasarkan interface yang akan kita terapkan adalah di interface wireless ya atau WLAN 1. Selanjutnya kita next. Selanjutnya di sini kita pastikan juga sama halnya dengan yang tadi di DHCP server adalah memastikan jalur yang tadi sama sesuai ya. Di WLAN 1 networknya di 20 dan di sini juga ada yang disebut address pool of network atau yang tadi di istilahnya di DHCP server adalah give out ya. Address to give out. Di sini sama ada defaultnya dari 2 sampai 254 ya karena slash di subnettingnya di slash 24 ada 254 ya atau totalnya tadi di 256 dan diambil di sini dari 2 sampai 254 karena satunya sudah dipakai ya. Untuk poolnya juga kita bisa custom juga misalkan ya sama sajalah sama yang di DHCP dari 2 sampai 100. Selanjutnya kita tinggal di next. Untuk sertifikatnya di sini kita non sign saja ya, non. Untuk SMTP server juga kita dinonkan saja. Dan untuk DNS server kita bisa masukkan pengamatan IP di router ya di sini yang tadi di 20.20.20.1 ya. Jadi mengarah ke IP router bagian nirkabelnya yang tadi WLAN 1 di 20.1. Selanjutnya untuk DNS name misalkan kita bisa kasih nama kakak.com ya untuk redirect ke hotspot kita, jadi tidak usah dengan IP tapi bisa juga dengan domain name-nya. Next, selanjutnya untuk local user kita bisa isi misalkan admin dan passwordnya di usernya di no-kan saja. Oke, sampai sini kita sudah mengaktifkan hotspot. Jadi saat seseorang nanti terhubung dengan hotspot kita, nanti akan ada autentikasi ya di sini. Contohnya kita akan coba matikan terlebih dahulu jaringan kabel kita supaya kita bisa cek jaringan hotspot yang sudah kita buat ya. Oke, di mana? Misalkan di sini yang AK di sini tanpa password.
Oke. Di sini langsung redirect ke kakak.com. Nah, jadi fitur hotspot ini adalah salah satu fungsinya menghubungkan perangkat seperti laptop atau handphone ke jaringan nirkabel. Di sini contohnya tanpa autentikasi di wirelessnya, tetapi saat masuk ke jaringan di sini udah masuk ya, terhubung dengan wirelessnya, akan dimintai user untuk login ya. Jadi saat kita masukkan user yang betul, otomatis perangkat komputer kita akan terhubung ya. Misalkan di sini kalau tidak ada, atau misalkan kita cari YouTube itu masih belum terhubung, maka salah satu syaratnya adalah memasukkan user, login, dan passwordnya. Kita coba yang tadi, ada satu user yang sudah kita buat yaitu admin dan passwordnya dikosongkan ya. Tinggal di oke, dan hasilnya udah you are logged in dan sudah terhubung. Maka ketika kita uji coba di browser untuk ke situs yang lain, misalkan ke YouTube, di sini udah refresh otomatis ya, tinggal di search kembali dan hasilnya di sini oke, jaringannya sudah terhubung ya, sudah masuk di sini, udah connect. Oke, jadi sampai sana sudah selesai sebenarnya untuk hotspot ya, udah aktif. Jadi tinggal kita tambahkan user-user yang nantinya akan terhubung dengan hotspot kita, dan juga bisa kita ubah tampilan dari hotspot, misalkan seperti di kota-kota ya yang ada loginnya. Di sini banyak sekali digunakan. Misalkan kita ke konektivitasnya ke sini dulu ya supaya stabil. Jadi kita buka lagi Winbox. Sini kita disconnectkan salah satu saja, kita connect. Nah, jadi tadi udah masuk login, dan kalau kita bisa cek di sini aktif usernya tadi udah masuk ya, admin. Untuk hostnya juga yang tadi saya sudah masuk, terpantau. Jadi kalau kita menggunakan hotspot, otomatis aktivitas yang terhubung dengan jaringan kita menggunakan media wireless ini terpantau dengan baiknya, atau termanajemen dengan baik. Beda dengan yang menggunakan DHCP server, di sini hanya bisa melihat konektivitas dari IP-nya saja. Tapi di sini di hotspot bisa sekalian kita lihat user yang masuk atau login. Sini untuk tambahkan user bisa ditambah di sini yang tadi. Untuk default profile-nya misalkan di sini kebetulan kecepatannya unlimited. Nah, kalau mau dikasih batasan di sini supaya tidak terlalu cepat, kita bisa dibuat profil baru. Misalkan batasan 512K ya, untuk membatasi user dengan kecepatan di 512K. Nah, di sini tinggal kita isi. Oke, selanjutnya kita apply, dan untuk usernya kita bisa tambahkan di sini user, misalkan kakak, passwordnya 1 misalkan, dan profilnya dibatas hanya di 512K, jadi kecepatannya hanya sampai di 512K, tidak sampai unlimited, atau misalkan berdasarkan kapasitas modem yang ada di sini. Untuk selanjutnya bisa kita lihat aktif user. Untuk user yang misalkan kita kasih izin login atau tanpa harus memasukkan user, kita bisa tambahkan pengalamatannya di IP binding. Jadi IP binding ini fungsinya untuk membypass salah satunya yang bisa digunakan,
user-user yang boleh masuk tanpa user ya, tanpa memasukkan user login ya. Di sini bisa masukkan berdasarkan MAC address-nya atau berdasarkan IP address-nya. Dan untuk tipenya kita bisa bypass ya untuk login otomatis. Untuk regular ya jelas, untuk regular berarti masih memasukkan user, dan block berarti usernya tidak diperbolehkan atau perangkat yang mempunyai IP tersebut atau mempunyai MAC address tersebut tidak boleh masuk. Kemudian yang selanjutnya juga bisa kita pilih di wall garden. Nah, kalau wall garden dan wall garden IP list di sini lebih ke bagian website yang akan dituju ya, biasanya di sini ya. Bisa kita tambahkan destination hostnya supaya bisa masuk tanpa user login. Oke. Untuk pengaturannya bisa nanti dipelajari lebih lanjut. Di sini kemudian ada cookies atau history yang tadi udah masuk ya, tersimpan di database Mikrotiknya. Jadi kalau ada yang masuk juga, ini udah terhubung sebelumnya, bisa langsung otomatis ya. Kalau tidak ingin, tinggal kita hapus saja supaya pas pertama di sini nanti login akan masuk lagi ke menu tampilan awal ya di sini. Untuk interface di bagian menu login juga sebenarnya bisa di custom ya. Kalian bisa lihat di menu file ya. Ini adalah ada sebuah file hotspot yang tadi ya. Jadi menu hotspot ini bisa kita custom menjadi lebih menarik ya. Tadi hanya kalau kita lihat tampilannya hanya loginnya gimana? Hanya Mikrotik Gateway tadi ya. Kita bisa cek lagi. Misalkan di sini ke kakak.com. Oh, ini karena terhubung dengan jaringan kabel, maka terhubung otomatis. Kita cek ke kakak.com lagi ya. Loginnya seperti ini ya. Jadi kalau ingin tampilnya lebih menarik seperti usaha-usaha yang pernah kalian lihat di warnet ya, ada tampilan loginnya yang lebih menarik, kita bisa tambahkan. Kebetulan di sini saya sudah ada beberapa contoh ya, bisa kalian gunakan template login Mikrotik. Misalkan di sini ada yang sudah saya edit, di sini dari Hasnasel contohnya ya. Jadi caranya gimana untuk mengedit di sini, contohnya yang di sini udah saya custom. Pertama ya jelas kita masuk dulu ke bagian menu Mikrotik, kemudian di menu file di sini kita tinggal masukkan saja di sini. Contohnya saya akan ambil contoh yang indeksnya saja atau bagian loginnya saja ya di sini. Jadi tampilan login yang tadi seperti ini, kemudian kita coba di custom dengan template yang bisa kalian download di internet. Misalkan di sini saya akan ambil login ini ya. Kemudian kita bisa langsung drag and drop saja ke Mikrotik dan jangan sampai meleset saja intinya. Jadi login, logout di sini berdampingan. Jadi kalau salah mendrag and drop, ada kemungkinan nanti loginnya tidak akan masuk. Ya. Saja kita bisa refresh. Wah, di sini kebetulan belum ada tampilan CSS-nya. Jadi di sini harus ditambahkan lagi atau di drag and drop lagi contohnya. CSS-nya juga harus dimasukkan katanya ya. Misalkan kita tambahkan atau drag and drop lagi CSS-nya dan image-nya juga ke sini ya, di jajaran di sini saja. Oke. Oke, jadi secara otomatis di sini ada tambahan pengaturan login. Nah, di sini hampir sama ya. Jadi untuk login hotspot ini sebenarnya kalau kalian sudah mempelajari yang namanya pemrograman web, itu akan mudah mengerti ya untuk membuat sebuah tampilan page atau webs di sini ya. Kita bisa misalkan di ada menu ini ya.
kemudian kita bisa login ya. Jadi rapi ya, banyak sekali contoh-contoh saat kalian masuk ke wireless ada tampilan seperti ini. Berarti eh, jaringan tersebut mengaktifkan atau menggunakan fitur hotspot ya. Untuk selanjutnya ada beberapa tambahan-tambahan mungkin di video selanjutnya, karena di sini kebetulan videonya sudah mencapai durasi 40 menit ya. Jadi untuk tujuan kita yang saat ini sudah tercapai ya. Yakni di sini kita sudah bisa menghubungkan eh, perangkat ya seperti komputer. Di sini sudah terhubung dengan jaringan internet dan juga perangkat yang berhubungan dengan wireless sudah bisa terhubung dengan jaringan internet. Dengan catatan di sini menggunakan fitur hotspot ya. Jadi ada loginnya. Sudah terhubung ya. Jadi kita sudah bisa membuat jaringan internet, salah satu manajemennya dengan menggunakan perangkat router mikrotik. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara membuat jaringan, terutama membuat jaringan hotspot ya dengan menggunakan media nirkabel. Dan perangkatnya di sini kebetulan yang tersedia ada di RB Mikrotik RB9412ND. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.